Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis transaksi kas kecil. Nah, oleh siapa? Oleh Ibu Hani Kustianti Kusnadi. Tetapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan like videonya ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, pengertian metode kas kecil, dan yang kedua, jurnal metode kas kecil. Nah, kalian kan sudah mengerti ya apa itu kas kecil. Kas kecil itu adalah dana pengeluaran yang rutin atau relatif kecil. Jadi yang dikeluarkan secara rutin dan kecil ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian metode kas kecil. Nah, di sini itu kita akan membahas metode-metodenya, ya. Baik. Yang pertama itu adalah metode tetap atau impress fund system. Nah, metode tetap atau impress fund system ini merupakan metode tetap atau bisa dibilang dengan metode tetap ya. Ini tuh adalah metode pembukuan kas kecil di mana si rekening kas kecilnya itu selalu tetap. Jadi dia itu si pengeluaran ini kalau nanti itu perbedaannya dari segi jurnal ya. Itu nanti dia itu ada dana kas kecilnya, misalkan dana kas kecilnya harus 2 juta. Nah, itu tiap bulan yang dikeluarkan itu adalah 2 juta. Tidak boleh di dalam pencatatannya itu misalkan lebih jadi 2.500.000, tidak, karena sudah ditetapkan sebesar 2 juta. Seperti itu ya. Lalu di sini itu setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash itu atau kas kecil tidak serta-merta langsung mencatat di buku. Jadi kalau dana tetap ini tidak boleh langsung ditulis di buku, tapi harus nanti saat ada pengisian ulang. Nah, kalau metode berubah-ubah atau fluctuating fund system itu adalah metode itu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecilnya itu akan selalu berubah-ubah. Namanya juga di sini adalah metode berubah-ubah. Jadi setiap ada jurnal dia langsung jurnal. Dan pengisiannya itu, pengisian kas kecilnya itu tidak selalu misalkan pengisian kas kecil 2 juta, enggak, kadang bisa misalkan 1 juta, misalkan 3 juta, itu tergantung yang mau ngisinya. Nah, beda dengan metode tetap tadi. Kalau metode tetap tadi kan sudah jelasnya namanya tetap. Berarti metode ini itu tetap kalau 2 juta per bulan itu yang dikeluarkan, yang diisikan adalah 2 juta. Tapi kalau metode berubah-ubah ini tergantung berapa kebutuhan di kas kecil ini. Jadi misalkan tadi mau 2 juta, ya 2 juta, besoknya 5 juta, ya bisa 5 juta. Oke, biar gak pusing, kita kembali ke jurnal ya. Gimana sih cara menjurnalnya? Nah, ini adalah untuk metode tetap atau impress fund system. Di sini tuh ada ciri-ciri metode tetap. Nah, ini tuh ciri-ciri dulu ya kita bahas, nanti kita akan bahas ke jurnal. Yaitu bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan ya. Nah, di sini ada metode berubah-ubah. Di sini juga kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit. Ini sama aja ya. Dan juga ini bukti kas kecilnya dicatat dalam buku jurnal kas kecil. Dan di sini besarnya jumlah dana kas kecil disediakan berfluktuasi. Ini berfluktuasi itu berubah-ubah ya. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Pokoknya kalian harus paham sampai sini ya. Nah, kita akan membahas ke jurnal. Kalau tadi kan masih pengertian, nah kita di sini akan membahas ke dalam jurnal metode kas kecil. Biar nggak pusing karena ini adalah dari pembedanya. Kita lihat di jurnal metode kas kecil dari metode tetap ya. Ini ada soalnya terlebih dahulu. Di sini PT Hanira menetapkan dana kas kecil tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan menerima uang sebesar 2.500.000. Nah, ini adalah
soal-soal jurnalnya. Yang pertama dibeli materai, pembayaran beban listrik, dibayar beban iklan di koran Jawa, dana kas kecil diisi kembali. Nah, ini per akhir periode itu dia mengisi kas kecilnya ya. Nah, biar kita nggak pusing, kita lihat bagaimana si jurnalnya. Di sini yang pertama kas kecil, karena ada penambahan kas kecil ya kepada kas. Kenapa kasnya dikredit? Karena kasnya berkurang dan kas kecilnya bertambah. Lalu dari tanggal 3 sampai tanggal 11 itu tidak di jurnal. Tapi di jurnalnya kapan? Di jurnalnya itu saat ada pengisian kembali. Yang tadi pada tanggal 30 ada pengisian kembali, maka di jurnal yang tanggal 3 sampai 11 itu dimasukkan ke tanggal 30. Seperti itu ya. Jadi masih mending kalau misalkan ini jurnalnya sedikit bisa diakhirkan. Kalau banyak ya lumayan repot juga ya. Tapi karena ini kita contohnya cuma sedikit, jadi di akhir periode itu hanya 3 akun yang di jurnal dan berserta kas ya. Dan itu kasnya juga bukan kas kecil tapi kas ini kas besar ya. Jadi kas di bawahnya, bukan kas kecil. Kas kecilnya itu saat dia diisi kembali, dan diisi kembalinya itu berupa jurnal-jurnal gitu ya. Nah, biar kita nggak pusing, kita lihat pembeda dari jurnal metode berubah-ubah atau fluktuatif ya. Ada soalnya terlebih dahulu. Nah, ini soal jurnalnya. Ini kita lihat si soal jurnalnya. Soal jurnalnya itu sama dengan soal jurnal metode tetap, cuman bedanya kita lihat nih di transaksinya. Itu dana kas kecilnya diisi sebesar 2.500.000. Oke ya, kita lihat bagaimana bentuk jurnalnya. Nah, ini ada jurnal metode berubah-ubah ya. Ini jurnalnya. Nah, kalau untuk yang pertama tanggal 1 itu sama kas kecil pada kas, sedangkan dari tanggal 3 sampai 11 itu dia di jurnal. Seperti biasa pengelengkapan kas kantor pada kas kecil. Lalu ada beban listrik pada kas kecil, beban iklan pada kas kecil, dan yang terakhir saat pengisian kembali, karena dituliskan ya berapa 2.500.000, maka ditulis kas kecil pada kas 2.500.000. Jadi kalau tadi itu bedanya saat ada jurnal harian dia tidak di jurnal dan dinantikan pada akhir periode, atau misalkan saat ada jurnal pengisian kembali maka ada jurnal, sedangkan untuk jurnal yang metodenya berubah-ubah itu tiap transaksi dia ditulis. Jadi ini kalau menurut saya lebih ke arah simple dan lebih ke arah bagus juga sih ya, karena tiap transaksi di jurnal. Oke, seperti itu ya perbedaannya, mungkin kalian lebih paham ya. Nah, kalau belum paham boleh tanya ibu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa